warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mereview artikel saya. Yang pertama ada analisis kesehatan pada bank, dan yang kedua ada analisis prediksi kebangkrutan pada bank. Mari kita simak videonya. Materi yang pertama yaitu pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang terakreditasi Sinta. Kita bisa melihat dari sini, dan juga dia menggunakan Sinta 5. Dan ini dia, kita bisa melihat laporannya. Bisa dilihat halamannya sampai dengan 14 halaman. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel saya yang pertama, yaitu pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan metode risk profile, good corporate, governance, earning, dan capital. Penulisnya yaitu Arifin, Rizka Yunika Ramli, dan Ervina Rahman. Jurnalnya dari Bongaya Journal for Research in Management Volume 5, nomor 2, 2022. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan PT Bank Sentral Asia (TBK) selama periode 2016 sampai dengan 2020 menggunakan metode RGEC. Selanjutnya metode penelitian menggunakan risk profile, yaitu diukur melalui rasio NPL dan LDR. Yang kedua ada good corporate governance atau GCG berdasarkan self-assessment. Yang ketiga ada earning, rentabilitas, diukur melalui ROA dan NIM. Yang keempat yaitu kapital, permodalan yang diukur melalui CAR. Baiklah, yang selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu yang pertama ada risk profile NPL atau non-performing loan. Faktor risiko ini menunjukkan pengelolaan risiko kredit dan likuiditas yang sehat. Yang kedua ada Good Corporate Governance atau GCG. Tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dengan kelemahan yang tidak signifikan. Yang ketiga ada Earning ROA atau Return on Asset, yaitu faktor earning menunjukkan kinerja profitabilitas yang sangat baik. Selanjutnya ada capital CAR atau capital adequacy ratio. Permodalan yang sangat kuat, bank mampu menutupi potensi risiko dan membiayai operasional dengan aman. Selanjutnya, kelebihan dan kontribusi dari artikel ini. Artikel ini mengkonfirmasi validitas metode RGEC sebagai alat penilaian kesehatan bank dan memberikan data konkret 5 tahun dari salah satu bank swasta terbesar sehingga bisa dijadikan benchmark bagi bank lain dan memberikan rekomendasi praktis dan teoritis untuk penguatan sektor perbankan di Indonesia ini. Saran dan penelitian selanjutnya itu disarankan menggunakan indikator tambahan seperti BOPO dan memperluas sampel penelitian ke lebih dari satu bank untuk memperoleh hasil komparatif. Baiklah, di sini dapat disimpulkan berdasarkan seluruh indikator RGEC pada PT Bank Sentral Asia TBK memperoleh peringkat komposit 1 PK 1 setiap tahun dari 2016 sampai dengan 2020, yang berarti dalam kondisi sangat sehat secara keseluruhan. Bank dinilai mampu menghadapi perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal yang signifikan. Selanjutnya itu materi saya yang kedua, analisis prediksi kebangkrutan dan rasio keuangan Bank Umum Syariah dengan metode Alman Z-Score pada tahun 2011 sampai dengan 2015 yang sudah terakreditasi Sinta, yaitu Sinta 3. Nah, di sini kita bisa lihat laporannya. Terdiri dari 18 halaman.
Oke teman-teman, di sini saya akan mereview artikel saya yang kedua, yaitu judulnya Analisis Prediksi Kebangkrutan dan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dengan metode Alman Z-Score pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Penulisnya dari Rais Sani Muharami Sinta, Universitas Institut Agama Islam Negeri IAIN, Surakarta. Latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi kebangkrutan yang bisa terjadi kapan saja pada industri perbankan, termasuk perbankan syariah, dan pentingnya upaya mitigasi risiko. Tujuan penelitian ini memprediksi kebangkrutan pada bank umum syariah, devisa dan non-devisa menggunakan model Alman Z-Score. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, komparatif, data sekunder, time series 2011 sampai dengan 2015. Sampelnya ada 10 bank umum syariah, 4 devisa, dan 6 non-devisa, dipilih dengan purposive sampling. Sumber datanya itu dari laporan keuangan OJK, Bank Indonesia, dan situs resmi bank. Analisis datanya yang pertama ada perhitungan Z-Score, dan juga yang kedua ada uji beda menggunakan Mann-Whitney U-Test. Selanjutnya ada hasil penelitian teman-teman. Di sini nilai Z-Score-nya semua bank berada di atas skor 2,90, artinya tidak dalam kondisi bangkrut maupun gray area. Yang kedua ada ranking Z-Score-nya. Bank Panin Syariah non-devisa terbaik, BRI Syariah non-devisa terendah. Uji Mann-Whitney-nya tidak ada perbedaan signifikan untuk Z-Score, likuiditas, profitabilitas, produktivitas P lebih besar dari 0,05, dan terdapat perbedaan signifikan pada rasio insolvensi, yaitu P sama dengan 0,033. Nah, selanjutnya juga ada kelebihan dan keterbatasan di artikel ini loh teman-teman. Kelebihannya yaitu menggunakan model yang kuat dan valid atau Alman Z-Score, dan juga data time series selama 5 tahun memberikan insight longitudinal. Nah, keterbatasannya itu yaitu sampel terbatas pada 10 bank syariah dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau non-keuangan seperti tata kelola dan manajemen risiko. Saran penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan model kuantitatif lain untuk memperkuat hasil prediksi, misalnya Camel atau Zmijewski teman-teman. Nah, kita masuk di kesimpulan artikel ini. Yang pertama itu tidak ada perbedaan prediksi kebangkrutan antara bank syariah devisa dan non-devisa. Yang kedua, ada perbedaan hanya ditemukan pada rasio insolvensi. Dan yang terakhir itu status bank sebagai devisa atau non-devisa tidak mempengaruhi prediksi kebangkrutan berdasarkan model Alman Z-Score. Nah teman-teman, itulah hasil dari review artikel saya. Sekian, terima kasih. Hope you like it. See you.